Kalian udah tahu belum kalau di belahan bumi lain ada wilayah di dalam negara lain, di dalam negara sendiri, di dalam negara lain lagi. Oke, di episode 2 ini yang gue membahas fakta dunia yang jarang orang tahu, di sini gue akan membahas enclave atau daerah kantong. Oh iya, buat kalian yang belum menonton video gue yang di situ gue membahas negara Palau, kalian bisa banget nonton di link deskripsi yang gue taruh di bawah ya guys ya. Oke, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Sejak Kapan. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, di sini gue akan menjelaskan sedikit tentang enclave. Enclave adalah negara atau bagian negara yang dikelilingi oleh wilayah suatu negara lain. Dan di sini gue akan membahas keunikan enclave yang ada di dunia ini. Yap, di sini gue akan membahas Dahala Kagrabari. Tapi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel gue ini berkembang dan agar gue semangat membuat konten buat kalian ke depannya. Terima kasih. Kagrabari adalah sebuah enclave atau daerah kantong India yang termasuk ke dalam distrik Cooch Behar di negara bagian Bengal Barat. Daerah ini adalah bagian wilayah India di dalam bagian wilayah Bangladesh, di dalam sepotong wilayah India di Bangladesh. Rumit sekali bukan? Daerah ini adalah salah satu daerah kantong India Bangladesh yang terkecil dengan luas 7.000 meter persegi atau 1,7 ekar. Walaupun begitu, daerah ini bukanlah yang terkecil dari 106 daerah kantong India di Bangladesh dan 92 daerah kantong Bangladesh di India. Daerah ini adalah satu-satunya daerah kantong tumpang tiga di dunia sampai dengan 1 Agustus 2015 saat diserahkan ke Bangladesh tanggal itu juga. Dahala Kagrabari dikelilingi penuh oleh desa Bangladesh Upanchoki Bajsanilio, yang mana desa ini berada di dalam desa India Balapara Kagrabari. Dan di desa ini terletak di dalam wilayah Debiganj, divisi Rangpur, Bangladesh. Jadi, Dahala Kagrabari adalah enclave di dalam sebuah enclave yang berada di enclave. Dalam prakteknya, daerah ini adalah sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian dan tidak benar-benar dihuni. Wilayah ini dipisahkan beberapa meter bagian tanah milik Bangladesh dari daerah kantong India yang terluar. Pemilik enclave ini adalah seorang petani Bangladesh yang tinggal di daerah sekitar Dahala Kagrabari. Meskipun ukurannya kecil, Dahala Kagrabari bukanlah yang terkecil dari kantong-kantong yang banyak ditemukan di perbatasan India-Bangladesh. Dan yang terkecil adalah Panisala nomor 79, sebuah daerah kantong India seluas 1090 meter persegi atau 0,27 ekar di divisi Rangpur, Bangladesh. Karena kurangnya pemerintahan dan kondisi tidak menguntungkan yang dihadapi oleh penduduk di daerah kantong, pada bulan September 2011, pemerintah India dan Bangladesh mengumumkan niat mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menukar 162 kantong, memberi warga negaranya pilihan kebangsaan. Pada tanggal 6 Mei 2015, India meratifikasi perjanjian batas tanah dan setuju untuk menyerahkan daerah kantong ini ke Bangladesh. Kedua negara yang bertetangga, India dan Bangladesh, akhirnya mencapai sebuah keputusan untuk mengakhiri salah satu sengketa wilayah paling aneh di dunia. Sabtu, lewat tengah malam 1 Agustus 2015, kedua pihak bertukar lebih dari 160 daerah-daerah kantong atau enclave di sebuah wilayah yang seluruh sisinya dikelilingi oleh negara lain. Sengketa ini begitu membingungkan karena Dahala Kagrabari merupakan daerah enclave lapis ketiga yang disengketakan. Sebagian merupakan milik India, seluruh sisinya dikelilingi oleh enclave milik Bangladesh yang dikelilingi lagi oleh enclave India yang masih dikelilingi lagi oleh enclave Bangladesh. Laporan dari The Washington Post Minggu
2 Agustus 2015 menyebutkan bahwa keputusan kedua negara untuk mengakhiri sengketa yang telah terjadi selama 70 tahun itu akan mempengaruhi kehidupan lebih dari 50.000 penduduk yang mendiami wilayah Cooch Behar. Tempat yang mereka diami dikelilingi oleh negara di mana mereka tidak memiliki kewarganegaraan selama puluhan tahun. Dengan perjanjian ini, maka penduduk Cooch Behar akhirnya dapat memperoleh akses kepada sekolah, listrik, dan layanan kesehatan. Menurut cerita lama, situasi di Cooch Behar adalah hasil dari permainan catur antara Maharaja Cooch Behar dengan Fauzar dari Rangpur, atau ulah seorang pejabat kolonial Inggris yang menumpahkan tinta di peta pembagian wilayah. Tampak seperti guyon, tapi cukup untuk menjelaskan bagaimana tidak tertatanya proses pembagian wilayah pada masa itu. Para peneliti modern di sisi lain percaya bahwa enklave tersebut terbentuk akibat ekspansi yang gagal dari kerajaan Mughal ke kerajaan Cooch Behar pada abad ke-18. Meski telah terjadi pertukaran wilayah, bukan berarti masalah di daerah itu selesai. Beberapa orang penduduk mengatakan mereka merasa diabaikan oleh pemerintah dan khawatir tidak diizinkan memilih kewarganegaraan serta kehilangan tanah mereka. Beberapa keluarga di Dahlaka Grabari bahkan terpisah karena memilih kewarganegaraan yang berbeda. Oke, terima kasih yang sudah menonton video gue ini. Kalau gue ada salah dalam penyampaian video ini, kalian bisa banget koreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue semakin semangat membuat konten kedepannya. Terima kasih.